syirik besar. Syirik besar itu adalah syirik akbar. Contoh nyembah pohon, nyembah matahari, ya itu tidak mungkin. Saya tidak pernah khawatir ibu terjebak dalam syirik kecil, syirik besar. Tenang aja, jemaah saya tidak akan terjebak ke dalam syirik besar. Tapi saya mengkhawatirkan kalau jemaah saya itu terjebak dengan syirik kecil tanpa dia sadari. Termasuk syirik-syirik modern. Nanti akan saya sampaikan berdasarkan teknologi dan semuanya, keahlian-keahlian dan seterusnya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, satu hal yang perlu kita tahu bahwa syirik itu adalah soal akidah. Dosanya lebih berat dibanding dosa syariah. Syirik lebih berat dosa dibanding buka aurat. Karena buka aurat itu syariat. Syirik lebih berat dosa dibanding kita tidak mengganti puasa. Karena akidah dan syariat itu dua hal yang berbeda. Kalau akidah itu tauhid, itu berarti Allahnya yang kita hantam. Kita berperang dengan Allah, kita memang betul-betul menduakan Allah. Itu syirik. Tapi kalau sekedar kita melakukan yang namanya pelanggaran syariat, kita hanya melakukan yang Allah tidak suka. Bandingkannya gini, ibu punya suami, lalu ibu selingkuh, itu kan lebih pedih. Dibanding ibu punya suami, lalu ibu nggak mau masakin dia. Ibu marah-marah sama dia. Mana lebih pedih sama dia? Lebih pedih selingkuh. Karena selingkuh itu ibarat tauhid. Menduakan. Jadi kalau syirik itu ibarat ibu selingkuh, sakitnya itu luar biasa. Sementara kalau ibu nggak puasa, ibu nggak bayar zakat, itu kan syariat. Kalau syariat yang ibu langgar, itu sama dengan suami minta buatkan kopi, lalu ibu malah marah-marah. Abang nih buatkan terus, mak. Itu pelanggaran syariat. Perbandingannya paham? Karena syirik itu perselingkuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, menselingkuhi Allah, menduakan Allah. Dia tauhid, dia akidah. Itu sakitnya lebih dahsyat, itu dosanya lebih besar. Ya. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya tidak khawatir jemaah saya terjebak dalam syirik besar. Saya terjebak dalam syirik kecil ini banyak. Karena orang selalu suka tersandung dengan debu kecil, batu kecil daripada batu besar. Oke, kita mulai ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di antara syirik asgar atau syirik kecil adalah, saya coba urutannya saya samakan dengan kajian-kajian sebelumnya adalah antashkurun nas, yaitu bersyukur atau berterima kasih kepada manusia itu secara berlebihan. Berterima kasih kepada manusia berlebihan. Hati-hati, ini syirik kecil. Berterima kasih kepada manusia berlebihan. Saya ambil contoh yang paling gampang. Misalnya ibu punya suami, sakit suami ibu di rumah sakit. Disembuhkanlah oleh seorang dokter. Setelah itu ibu bilang sama dia, aduh makasih ya dok, kalau nggak karena dokter udah mati suami saya nih dok. Rusak tauhid. Makanya itu guna kita bersyahadat terus. Supaya setiap 5 kali sholat kita bertasyahud, bersyahadat. Untuk membenarkan lagi tauhid kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Jadi makanya kenapa setiap kata kita itu harus ada zikirnya. Supaya kita mendahulukan alhamdulillah dok, segala puji bagi Allah. Ada itunya dulu. Ya, baru. Tapi tetap nggak boleh. Kalau nggak karena dokter udah mati anak saya. Tetap nggak boleh. Alhamdulillah dok. Bagaimana cara berterima kasih kepada manusia? Ibu-ibu doakan dia. Alhamdulillah dok, sembuh anak saya. Semoga bantuan dokter betul-betul bermanfaat. Semoga kerjaan dokter lancar. Sementara karirnya naik dan seterusnya. Jadi cara minta maaf cara berterima kasih kepada manusia itu adalah dengan mendoakannya. Halo ibu-ibu, terima kasih ya, barakallah ya, sehat ya bu, terima kasih ya, udah temanin saya, terima kasih, semoga sehat-sehat semua, gitu ya. Jadi cara berterima kasih, nggak boleh bu, kalau nggak ada ibu, entahlah nih bu, nggak bisa. Kalau nggak ada ibu, nggak tahu saya nih mau kayak gimana nih, itu nggak bisa. Itu berterima kasih kepada manusia berlebihan termasuk syirik. Kan sering kita ya, aduh kalau nggak ada kamu nih entahlah, nggak tahu aku harus gimana nih, itu syirik. Bingung? Kenapa terdiam? Sering terjadi. Iya, berterima kasih berlebihan. Misalnya ibu lagi nyebrang, dibantu oleh anak muda. Tuk, selamat, alhamdulillah nak. Kalau ndak ada waang lah mati kau nak. Kalau ndak ada kamu udah mati aku nih. Jangan. Iya, itu ungkapan.
Kalau nggak karena kamu, aku udah meninggal. Iya, iya. Tetap nggak bisa. Allah Maha Pencemburu. Kita berprasangka dialah yang menyelamatkan kita. Allah Maha Pencemburu, nggak bisa. Walaupun nggak diucapkan, ataulah perpanjangan tangan Allah untuk Boleh, tapi ada baiknya doakan. Aduh, alhamdulillah makasih anak, mak jadi selamat, baik-baik ya. Semoga anak sehat, lancar kerjaan. Kalau nggak ada anak itu tuh, kalau nggak ada itu yang itu nggak boleh dikata-kata itu. Kalau nggak ada kau udah mati, aku nggak bisa. Hati-hati dengan suami, bang. Aku nih orang desa, bang. Abang bawa aku ke kota. Kalau nggak kena abang udah mati aku di desa tuh, bang. Bajak sawah misalnya. Itu nggak boleh. Allah Maha Pencemburu. Ustazah itu kan cuman kata-kata doang. Hey, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa mas'ulun an lisanihi. Setiap kita itu akan diminta pertanggungjawaban dan akan diminta pertanggungjawaban setiap lisan kita. Lisan ini bukan main-main. Lisan ini ada hukumnya. Saya sering bilang, orang jatuh talak karena lisan, orang murtad karena lisan. Karena mulut. Orang masuk Islam mu'alaf karena lisan. Kalau nggak syahadat nggak bisa. Iya kan? Orang murtad juga karena lisan. Orang ijab kabul terjadi hubungan yang bukan mahram menjadi mahram juga karena lisan. Jadi apalah arti sebuah kata? Itu salah. Bahwa kata itu dalam agama kita adalah dipertanggungjawabkan. Makanya ada dalil man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, baik ke baik ngomong atau diam. Lisan sumber segala dosa. Lisan sumber segala pahala. Kalau lisan kita baik-baik, kita bisa dapat amal jariah, mengingatkan orang, ngajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau lisan nyakitin hati orang, tetap akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kata orang, apalah arti sebuah kata, yang penting di hati, nggak kayak gitu kok, salah. Justru yang dipertanggungjawabkan tuh di lisan, bukan di hati. Yang dipertanggungjawabkan tuh di lisan, bukan di hati. Sekarang saya tanya, saya kesel sama ibu, tapi dalam hati doang, saya nggak ungkapin, saya dosa nggak? Saya dosa nggak? Jawab ya. Saya kesal nih sama ibu, di pura-puranya ya. Saya simpan dalam hati. Saya nggak ngomong, bu, ibu tuh jahat, ibu tuh bikin saya sakit hati. Saya nggak ngomong ke ibu. Ibu nggak betul, nggak becus. Saya tahan. Saya dosa nggak? dosa. Saya dosa nggak? Dosa. Karena hatinya marah, itu hamba Allah. Saya nggak ngomong. Saya nggak nyakitin hati beliau loh. Saya cuma dalam hati sedih, tersakiti. Dosa nggak? Nggak dosa, bu. Nggak dosa, bu. Nggak dosa. Makanya kalau kita menahan marah, kita tahan marah, kita istighfar, kita nggak jadi dosa, bu. Dosa di mana? Lisan. Coba bayangkan itu, repotnya tuh. Kalau dibilang ke orang lain ya lisan lagi, gosip. Kecuali dibilang ke orang lain. Bilang ke orangnya Ustazah, tapi ke misalnya kawan kita cerita misalnya. Ya apa tujuannya? Ya melampiaskan Tuhan. Anda bisa melampiaskan. Hello. Ustazah, Ya. Oke. Melampiaskan ke orang. Cari orang yang tepat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang lebih tahu kalau kita nggak tahu. Ibu misalnya cerita sama ibu, tengoklah tuh ibu tuh jahat betul. Ibu nih ngomong samonya apanya udah ditujunya, jadi dosa lah berdua. Tapi coba ceritanya ke orang yang tepat. Misalnya cerita ke ibu, bu saya tuh mau marah bu, si fulan tuh begini-begini. Udahlah bu, santai aja lah. Pokoknya kerjakan aja lah apa bagian kita. Aman dia. Tergantung kepada siapa ibu cerita. Coba saya tanya lagi, saya jawab lagi. Ya coba. Cerita untuk mendapatkan solusi harus orangnya lebih tepat. Sekarang saya ya sakit hati saya sama ibu. Karena ibu misalnya nyindir-nyindir saya, ica-icanya, pura-puranya. Saya simpan aja. Enggak saya ngomong, ibu hantu, enggak kayak gitu. Saya diam aja. Dosa enggak? tidak kalau hanya dia. Enggak dosa. Jadi yang bikin dosa tuh lisan, bukan hati. Kalau dia diucapkan, kalau dia mengakibatkan. Makanya gimana kalau kita emosi, kita berusaha untuk menahan orang itu untuk tidak mengganggu, menyakiti kita. Tapi yang keluarnya tuh tetap baik. Sakit nih di dalam nih, keluarnya tetap baik. Itulah orang beriman. Coba ya, sakit. Berarti sama dengan terzalimi kita tuh. Kita terzolimi, bu.
Tapi kalau tidak berefek apapun nggak masalah. Tapi kalau ada efeknya, kita boleh ingatkan, tapi keluar tetap baik. Nanti munculkan efek jera di waktu yang lain. Tapi pasti jerah nanti itu, Zah. Tapi pasti jerah nanti itu di waktu yang lain. Sabar aja. Ya, kalau dia berefek munculkan. Jadi memaafkan seseorang bukan berarti tidak boleh menghukum dia. Kalau kejahatan dia itu merugikan banyak orang, merugikan diri kita, merugikan ibaratnya ibu punya perusahaan, merugikan perusahaan ibu, ya ibu keluarnya tetap bagus. Kalau ibu mau hakimi dia, nanti di belakang ibu selesaikan secara adat. Tapi tetap tidak dengan menyakiti. Ngomel-ngomel sendiri di kamar. Kesal nih, kita ke diri sendiri aja gitu. Zah. Di kamar. Iya, Gerutu. Misalnya sama Bu Roza, tapi kita kesal sendiri gitu. Tapi terucapkan gitu, Zah. Terucapkan ke siapa? Ngomel-ngomel diri sendiri. Ke diri sendiri nggak apa-apa, tapi rugi. Iya sih, emosi. Iya, jadi kalau ada orang yang zolim, gimana ceritanya? Kita itu marah, tapi keluarnya tetap enak. Kalau zolimnya dia itu cuman cerita-ceritain doang, ya itu aman. Tapi kalau dia sampai merugikan kita, tetap keluarnya enak, tapi bilang, izin ya saya tetap kasih efek jerah. Aku udah maafkan, tapi kamu harus dikasuskan. Misalnya kan kayak gitu, wallahu a'lam bishawab, apapun kasusnya. Paham? Jadi sakit di dalam, keluar enak. Itu yang susah. Oh, ke tingkat tinggi ilmunya. Ilmunya tingkat tinggi. Bukan. Tunggu dulu. Payah nih. Aduh, gimana nih? Oh. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadilah orang yang tidak terukur. Jadi ketika kita dizolimi, kita itu marah, tapi keluarnya baik. Tapi gimana ceritanya orang tetap takut, tetap menyegani kita. Itu lebih dahsyat dibanding ibu ngomel-ngomel. Dan akhirnya dosisnya ketahuan, alah lu ngomel palingan ntar lu baik lagi. Akhirnya ibu gak didengar. Jadilah elegan, ngomong sedikit tapi jantung kena langsung. Jadi tidak harus dengan marah-marah. Dengan marah-marah itu kita harus, itu down langsung penilaian kita di hadapan orang yang kita zolimin. Oke, dia marah-marah kan, itulah rasain lah. Kayak gitu. Dah, sakit di dalam, enak keluar. Dia stres semua nih, gimana ini? Oke. Caranya diam aja dulu kalau nggak ngefek. Mau gimana? Apalagi Zaza? Boleh ya, Zah? Nggak boleh. Ini baru nomor 1 ya, bahwa kita itu apa tadi? Kita itu jangan berlebihan berterima kasih kepada manusia. Silakan. Saya mempraktekkan yang pernah saya ambil dari pelatihan, yaitu hubungan interpersonal jangan rusak. Hablum minan nas kita tidak rusak, cukup kepada Allah aja kita kalau dizolimi seseorang. Misalnya ustazah menzolimi saya, hanya misal. Jadi saya sakit hati, ya Allah, ridho Allah rupanya ustazah menzolimi saya. Tapi saya tidak konfirmasi ke ustazah. Betul. Cukup di hati saya meminta ampun kepada Allah. Iya benar, jadi gini, betul. Ibu nyakitin saya. Saya tidak klarifikasi. Ibu sakit ya, saya sakit banget nih. Ya udah saya minta tolong kepada Allah. Itu kalau nggak berefek, Bu. Sakit hatinya cuma sakit-sakit aja. Apalah arti sebuah sakit hati kalau dia tidak berefek. Tapi kalau lain kasusnya, kalau ibu menzolimi saya, sampai saya di PHK dari kerjaan saya, atau anak saya dimutasi gara-gara tindakan ibu, fitnah ibu, atau misalnya perusahaan saya jadi nggak dipakai orang karena fitnah ibu ke rekan kerja saya, itu selesaikan. Iya dong, nggak bisa serahkan kepada Allah aja tuh kalau kayak gitu itu. Dia tergantung efeknya. Ya itu oke, itu maafkan, selesaikan, datangi sampai titik darah penghabisan. Makanya dalam Islam ada hukum ukubat, pidana. Dalam Islam ada yang namanya pidana. Kenapa boleh? Loh, apakah orang kalau kita pidanakan kita tidak memaafkan? Kita tidak memaafkan, tapi hukuman tetap harus jalan. Nah, tapi kalau ibu dizolimin cuman diapain, difitnah, digosipin, dibilang sombong, soalim, syalalala, itu lantak aja lah, terserah lah mau gimana. Ya harus paham kan gitu ya. Kalau ibu cuman bilang saya soalim, sombong, itu slow lah tuh. Nah, itu baru serahkan kepada Allah. Belum ada yang bisa. Nah, iya, jadi umat Islam ini bukan harus
pemaaf kayak orang-orang jahil, orang-orang bodoh, tidak. Kita tahu kapan harus marah, kapan harus memaafkan, tapi mendatangkan efek jera. Ada yang dengan memaafkan dan mengabaikan saja. Itu dua hal yang berbeda. Dah. Sakit di dalam, baik keluar. Karena kalau kita dizolimin orang terus kita klarifikasi, kita dizolimin orang terus kita ngomong sama dia. Kalau dia jahat juga dia tidak akan penting omongan kita. Iya, maka Kalau kerugiannya materi ya, ya. Seperti tadi mungkin materi, pekerjaan. iya. Kalau misalnya hubungan silaturahmi dengan orang lain, Jadi terputus. pencemaran nama baik lah, katakan seperti itu. Oke, Gimana penjelasan? nggak ada masalah. Sekarang gini, ibu gosipin saya, lalu kemudian orang lain jadi membenci saya karena fitnah ibu. Itu ditanyakan gitu ya? Itu nggak ada masalah. Kalau fitnah, Rasulullah kurang apa di fitnah? Dan Rasulullah tidak klarifikasi. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu, aku diginikan orang loh, dan percayalah sama aku. Tidak, itu tidak ada efek. Ibu misalnya memfitnah saya, lalu semuanya ini tidak suka sama saya. Udah, hal itu tidak perlu diklarifikasi. Gosip tidak perlu diklarifikasi. Kecuali ini orang pimpinan saya nih, saya di PHK karena dia nih. Atau ini orang kepala sekolah anak saya nih, anak saya langsung putus sekolah karena itu nih. Atau ini orang yang tinggal di kontrakan saya 100 kontrakan keluar semua nih. Itu berefek. Tapi kalau fitnah doang, percayalah, fitnah itu dosis ujian paling rendah. Karena kalau ibu fitnah saya, semua orang tak suka dengan saya harus bertindak ketemu dengan semua orang seakan-akan saya tak tahu bahwa saya difitnah. Endapkan aja. Fitnah dan gosip orang itu ibarat air yang berisi tanah. Makin ibu adu, makin dia keruh. Makin ibu biarkan, dia akan mengendap. Ini orang yang cerita-cerita di kedai lontong, ini juga punya beban hidup. Ini orang punya hutang, ini orang punya rumah tangga yang berantakan. Tidak akan lama dia mikirin kita. Tidak akan lama dia mikirin kita. Ya, dia mikirin kita paling mantap itu cuma 2 minggu, 3 minggu. Nanti ketika kita tetap baik kepada mereka dan tak tahu mengatakan dan berpikir bahwa pura-pura tak tahu aja bahwa ibu memfitnah saya, ibu juga akan capek sendiri. Saat ibu capek, saya akan dipandang bagus. Dia digituin, dia santai aja ya. Dia digituin, dia santai aja ya. Fitnah akan terkuak pada masanya di mana kebenaran dan kesalahannya. Memfilter segala gosip dan fitnah menghabiskan energi. Lebih bagus ibu fokus dengan ibadah, fokus dengan keluarga, fokus ngafal ayat, fokus ngafal hadis. Karena orang fitnah, kalau kita klarifikasi, yang percaya akan tetap percaya, yang tidak percaya tetap akan memfitnah ulang. Disitulah kita boleh memfilter mana kawan baik, mana kawan yang tak baik, mana kawan yang bisa dipakai, mana kawan yang tidak bisa dipakai. Jadi kan itu sebagai alasan untuk kita untuk bisa menilai bahwa oke, nanti aku jarakkan dengan ini, aku jarakkan dengan ini. Fitnah gosip itu dosis paling rendah dalam sebuah ujian, paling rendah bu. Lebih ngeri lagi ujian ibu, lebih ngeri lagi ibu ujian susah hidup karena akan terjebak dalam riba. Kalau hidup susah, ya dong. Lebih ngeri lagi ujian suami di PHK karena akan terjebak dalam hutang piutang. Itu kan ke dosa larinya. Sekarang kalau ibu cuma difitnah, digosip, ibu terjebak ke dalam apa? Ibu nggak ada jebakan apa-apa. Ibu cukup diam saja, tenang saja. Kalau sudah berefek, selesaikan. Nggak ada jebakannya apa-apa coba, nggak ada. Coba ibu cari. Kalau aku digosip jebakannya apa? Nggak ada. Anggap aja orang yang gosipin kita tuh dia nggak mampu, atau dia iri ya saya. Ya anggap aja orang yang gosipin kita tuh dia nggak mampu, dia iri. Boleh lah acara ibu lah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qats. Yang kejam kan dia. Kalau nggak ngapa-ngapa ke kita lantah aja lah. Iya. Dia lain juga dusun. Jadi ingat pesan almarhum mama gini, Iya. kalau kita di masyarakat, kita bilang dulu kan, kita walaupun sampai ke ujung langit orang mau fitnah, kalau kita tak berbuat, diam aja, nanti Allah yang buktikan siapa yang benar. Iya, kalaupun ke ujung langit orang memfitnah, diam aja. Nanti Allah yang akan membuktikan ini iya, ini tidak. Tak terbukti pun gak ada masalah. Nggak usah difikirkan juga. Suatu saat kalian akan percaya. Nggak usah berharap kepercayaan manusia.
Tidak usah. Dan nggak perlu semua orang suka dengan kita. Kan nggak semua orang juga penting bagi kita. Nggak usah. Aman aja. Iya, gitu aja. Oke? Lanjut yang keberapa lagi? Kedua. Tadi temanya apa? Oke, temanya apa ya? Fokus. Susah fokus ini. Oke. Serabi depan mata. Apa lagi tadi? Terima kasih. Jadi di antara syirik adalah berterima kasih kepada manusia berlebihan. Yang kedua, syirik yang kedua adalah syirik mahabbah. Syirik apa yang kedua? Syirik mahabbah. Apa tuh syirik mahabbah? Syirik mahabbah itu adalah syirik kecintaan kepada manusia lebih tinggi daripada kecintaan kepada Allah. Mau tahu contohnya? Besok pagi ya. Kecintaan kepada manusia melebihi cinta kita kepada Allah. Contoh. Ya, contoh itu boleh. Pernah merasakan itu? Sering ya? Itu susah itu. Ya, karena kasihan tidak mau bangunkan anak sholat ya. Nah, itu syirik mahabbah. Kecintaan kepada anak melebihi cinta kepada Allah. Misalnya nih, ibu mau hijrah ya, lalu ibu pakailah kerudung menutupi dada. Kayak gitu ya. Terus suaminya bilang, jangan lagi kayak gitu, ikat aja lah biar keren kamu. Kita lakukan. Maka itu kecintaan kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Namanya syirik mahabbah. Ya, Ustazah, ada suami saya, dia tidak izinkan saya pakai jilbab. Sementara saya pengen hijrah. Sementara memenuhi kewajiban suami adalah wajib. Sementara jilbab juga wajib. Maka yang mana nih kewajibannya? Maka ada dalil la ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ketika suami adalah harus ditaati, tapi kemudian dia mengarahkan kepada kemaksiatan, dia mengarahkan kepada kejahatan, maka la ta'ah indal ma'asi. Tidak ada taat dalam kemaksiatan. Walaupun orang tua kita ya tidak ada taat dalam kemaksiatan, tidak ada. Nah, itu syirik mahabbah, kecintaan kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Ya. Muncul kata-kata kayak gini nih, nggak boleh nih. Bang, kaulah jantung hatiku, Bang. Ingat nggak dulu? Nggak ingat dah. Alah moza. Ya. Apa namanya? Misalnya kayak gini ya. Kaulah belahan jiwaku, Bang. Kalau nggak tanpamu aku nggak bisa hidup, Bang. Ya, please Bang, jangan tinggalkan aku. Aku nggak tahu apa jadinya diriku tanpamu. Tolonglah Bang, aku nggak bisa jauh dari Abang do. Tolonglah Bang, jangan tinggalkan aku mohon. Nah, itu nggak boleh ya ibu-ibu ya. Itu adalah namanya syirik. Kata-kata gitu tuh dosa semua. Kata-kata gitu tuh dosa semua. Waalaikumsalam. Kata-kata kayak gitu tuh dosa semuanya. Oke? Kayak gitu tuh dosa semua. Ya, kaulah belahan jiwaku, kaulah ini. Sama. Anak kan sekarang ke anak kan gitu. Iya. Hati lah. Iya, termasuk kaulah pintu hatiku semuanya ya. Kaulah jantung hatiku, aku nggak bisa hidup tanpamu. Jadi sebaiknya gimana tuh Zah? Ya ngapain? Caranya? Iya, ungkapannya. Ungkapannya I love you, sayang sama kamu, baik-baik ya nak. Kan kayak gitulah banyak. Lah masa saya ajarkan pula ke suami, perlu saya ajarkan pula? Susah nanti, dari mana taunya Ustaz Janela itu. Oke. Ini. Paham ya? Nah, itu dosa kalau dia mengandung muatan syirik. Ya, mencintai manusia melebihi cinta kepada Allah. Dah. Oke?
Tapi Zah, kalau Apa lagi? mengucapkan itu tuh tak ada terbersit untuk berniat untuk Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Lisan diminta pertanggungjawaban. Lisan diminta pertanggungjawaban. Ya, tak boleh ya. Aku nggak bisa hidup tanpamu, Bang. Ya, semuanya ya. Lisan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi mencintai manusia melebihi cinta kepada Allah, syirik mahabbah. Yang kita cinta mana kombak merah. Ya. Apa lagi Bu Mary? Di kalau ada di bawah gantungan kabang bang. Ah ya, nggak boleh. Bang, Kalau Bu Mary ke Allah digantungnya duit. entah ya tanda. Iya. Aku kalau nggak tahu aku nggak gimana nih bahwa hidupku aku gantungkan kepadamu seutuhnya. Salalalala. Nggak bisa itu. Itu syirik kecil. Syirik. Aku gantungkan hidupku kepadamu. Ya, aku gantungkan hidupku kepadamu di pohon toge. Itu nggak bisa ya, oke? Dah, apalagi yang pertama tadi apa? Berterima kasih kepada manusia berlebihan. Yang kedua, mencintai manusia melebihi cinta kepada Allah. Yang ketiga, termasuk syirik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, adalah percaya kepada mitos. Yang mitos itu tidak bersumber dari syariat. Tahu contoh? Woi, anak tuh ubun-ubunnya dua. Mada dia tuh. Nakal dia tuh. Woi, mataku gerak-gerak woi. Ada yang ngomongin aku nih. Tangan lagi. Woi. Tengok tangan lah. Oh, ini masa depan kau susah ini. Ibu hamil, jangan duduk depan pintu. Nanti susah keluar. Anak gadis jangan duduk depan pintu. Nanti susah dapat jodoh. Nyapu, hati-hati, rapilah sikit nyapu. Nanti brewok suami nanti. Gitu. Atau misalnya, aduh, aku ke ini ya bersin-bersin ya. Ada yang ceritain aku, gitu. Kuping panas. Ada yang ceritain aku. Mitos. Iya, jangan nenek pula disalahkan lagi. Udahlah, jangan lakukan lagi. Iya kan. Nenek moyangnya menjelaskan nenek moyang juga, gitu kan. Terus pamali, kalau ngasih kado ke ibu baru lahir, ibu belum lahiran anak, itu pamali. Ya, itu semuanya adalah syirik, percaya kepada mitos yang tak bersumber dari syariat, termasuk Sagittarius, Neptunus, Pluto, Gemini, Aries. Jangan ikut-ikut Gemini, Aries lagi Bu Mary. Ya, tapi sekarang masih ada kan Aries. Ini tahunnya tahun apa, surga tahun apa kayak gitu. Aries, Scorpio, Virgo kayak gitu kan. Itu syirik ya. Ya itu kan kepercayaan non muslim. Ini tahun gongsi pacoy, ini tahun elang, biarlah mereka. Ya, mau ibu Aquarius, Neptunus, Pluto, Uranus, terserah ibu lah. Jangan diikut. Karena kenapa? Karena itu tak betul. Dan kita percaya kepada sesuatu yang tidak bersumber dari syariat. Tak ada gunanya juga memprediksi masa lalu, masa depan. Yang harus kita lakukan adalah mengejar masa depan dan merencanakan. Nanti kita akan menyesuaikan tuh ujung-ujung yang kita baca. Oh, kayaknya keuanganmu tahun depan ini mantap. Nanti baru dapat rezeki sikit-sikit yo. Tidak lebih baik dari tahun lalu kita bilang mantap. Dia sugesti. Ya, tidak boleh. Kadang kita hanya menyesuaikan cocologi. Ya, tuh jangan lagi ya baca. Kalau BMKG itu gimana tuh Zaka? Kan ada nanti perkiraan. Kalau BMKG itu karena ilmu pengetahuan, ada metodologinya, dia teknologinya, ada alatnya, perkiraan cuaca, dia memang ada satelitnya, itu hasil teknologi, itu is okay, no problemo. Tapi kalau Aquarius, Neptunus semua itu tak bisa. Atau cuman sekedar bercanda, miskin kaya neraka surga, miskin kaya neraka surga, ya itu ndak bisa ya, itu syirik ya, itu syirik.
Ya. Itu kan contoh-contoh mitos yang tidak bersumber syariat. Contoh Kalau yang mitos. bersumber syariatnya bagaimana? Mana ada mitos bersumber syariat? Mitos is mitos. Oh, nggak ada. Nggak ada. Maksudnya memperbandingkan seandainya ada dalam kehidupan kita seperti apa yang dibolehkan oleh syariat agama kita gitu. Mitos nggak ada yang boleh satupun. Ya bukan mitos Ah. apapun itulah namanya, tapi apa namanya, contoh dari yang Ustazah bilang tadi, mitos yang tidak bersumber itu. Kira-kira perbuatan apa gitu yang bertolak belakang dengan mitos yang tidak bersumber tadi? Yang tidak bertolak belakang. Kalau tidak bertolak belakang bukan mitos namanya. Ya, contoh perilakunya gitu. Zah. Tidak ada sepertinya. Kalau bersumber dari syariat, Berarti segala mitos itu segala mitos. mitos atau fakta? Fakta kali itu, Zah. Ya fakta. Contohnya apa itu, Zah? Iya, kalau fakta kan segala sesuatu yang nyata. Coba kalau kau ngomong kasar kau dibenci orang, itu kan fakta. Kalau ini, Zah, kalau orang Minang kan, Orang Minang. kalau nikahnya satu suku itu nanti Itu mitos. Itu mitos. Nikah satu suku nanti anak cacat. Itu mitos. Nah, enggak ada. Kebetulan aja. Karena meyakini mitos tadi. Kalau satu darah itu hasil dari ilmu kedokteran. Kalau satu suku enggak do. Nah. Mitos. Ya, apalagi mitos dulu. Mitos. Maghrib-maghrib jangan keluar rumah. Nanti tersapu misalnya. Tapi ada gini, Zah. Saya juga mengalami gitu kan. Ada yang menjodohkan lah, katakan seperti itu, dia satu suku. Tapi kan dia bilang di dalam agama kita tidak dilarang menikah satu suku. Tidak dilarang. Tidak dilarang kan, tapi mungkin masih orang-orang tua kita dulu itu kayaknya kalau dapat jangan satu suku deh, karena memang nenek moyang Iya. pokok itu satu induknya, kita udah ranting, katakan seperti itu. Nah itu menurut syariat bagaimana? Menurut syariat bahwa katanya tidak boleh nikah satu suku, kata mitos. Terus kita memilih kalau bisa janganlah, ya nggak harus juga, nggak. Kalau nggak jangan ada jodoh lain ya udah cari aja, nggak masalah. Bukan berarti kayak gini loh. Misalnya ibu ketemu dengan laki-laki. Laki-laki itu satu suku. Dalam Minang tidak boleh nikah satu suku. Bukan berarti ibu ketika tidak mau menikah sama dia, ibu memilih nikah sama yang lain, ibu dosa. Tidak. Paham ya? Jadi itu pilihan aja. Cuman percaya bahwa nikah satu suku, anaknya cacat. Nikah satu suku, anaknya jadi, itu yang syirik. Oke? Mitos apa lagi? Batuk-batuk. Duh, siapa nih yang ceritain aku nih? Ya. Langsung batuk dia. Ada yang ceritain nih, itu gitu kan kalau ngomongnya. Dah, yang keempat. Tadi syirik adalah percaya kepada sesuatu yang syirik mencintai manusia berlebihan. Kemudian berterima kasih kepada manusia berlebihan. Kemudian yang ketiga percaya kepada mitos, itu syirik ya. Kemudian yang keempat ya. Oh ya, tangan gatal-gatal mau dapat cuan ya. Tai lalat di punggung, beban hidup tinggi gitu ya. Tai lalat di kaki, pejalan. Tai lalat di bibir, suka ngomong. Saya tiap hari ngomong nggak ada saya jadi ngomong di berapa Iya itulah Bu, berapa kata saya ngomong satu hari ya? lebih dari yang ditakdirkan Allah itu ya kan. Lah, saya ngomong lebih dari yang ditakdirkan oleh Allah ya. Iya, enggak ada telalat ya. Waduh. Yang salah beda gitu. Iya ya, saya ngomong terus ya. Kapalah saya diam ya. Saya diam lagi tidur, saya diam lagi tidur. Rencananya malah saya mau belajar, lagi tidur tuh tetap ceramah. Ya lanjut. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Nomor 4. Judulnya apa tadi? Syirik.
Iya, serius sekali soalnya. Ya. Ini kena surabi nih Bu Rosa. Oke, nomor 4 termasuk syirik adalah berobat ya. Berobat berobat selain daripada air, tumbuhan, teknologi. Catat dulu. Berobat selain daripada, nanti contoh baru paham. Berobat selain air, tumbuhan, teknologi. Apa tadi? Air, tumbuhan, teknologi. Jadi yang boleh itu berobat dengan 3 ini boleh. Selain itu syirik. Selain ini syirik. Yang boleh itu cuma 3 ini. Air, tumbuhan, teknologi. Air, tumbuhan, teknologi. Yuk kita mulai. Pertama air. Ini boleh dengan air. Pak, saya sakit. Apa sakit? Sakit jantung, sakit dan semuanya nih ya. Ya udah, ambil air, bawa sini. Dibacain. Buah, sembuh. Boleh. Pak, saya sakit. Ambil air dari 7 masjid, rebus, jadikan mandi. Diruqyah. Boleh. Itu tidak syirik dengan air. Yang kedua, boleh tumbuhan. Ya. Tumbuhan, misalnya kayak gini ya, saya sakit, apa yang ibu sakit kenapa? Ya udah, ibu ambil daun-daun gitu ya, daun pepaya, bunga raya, di blender, minum boleh, atau ditempel di kening itu boleh, atau misalnya kayak kunyit habis melahirkan, tempel sini itu boleh, karena itu tumbuhan. Oke? Yang ketiga teknologi itu boleh. Teknologi dokter, obat-obatan, gelang magnet, kalung magnet, kacamata ion, celana ion, underwear magnet. Ada loh, underwear magnet ya. Kemudian sendal magnet ya. Kemudian gelang magnet gitu ya. Kemudian kacamata anti radiasi, anti haters, anti rudal, itu boleh ya. Karena dia Ada kacamata anti kacamata anti rudal. Kunyit dibelah di seperti bawah. Kunyit dibelah diapain? Ya kan di ketaguran sah kan ada kunyit tuh dibelah. Ini kan orang Ya kan disimbang, ada dibelah kan satu kalau ditumpuk tuh itu yang enggak baik, yang terlentang tuh. Oh, itu syirik itu bukan gini-gini kan ya. Pasang di situ. Jadi direbus Bu Rosa. Iya, diminum atau ditempel boleh. Syirik ya. Itu masuk ketahuan, Bu. Ya, Ketahuan. ketaguhan ya kan pakai kunyit dibelah kan. Baca-bacanya Dari gitu. tesaponya itu udah sirik itu. Iya. Oh, enggak boleh tuh. Percaya sama tesapo itu gimana tuh? Oh, tuh sapo itu ada, masuk jin itu. Dengan kunyit Itu tuh di apa? Bu Rosa. Bisa. tapi Kunyit itu ditakuti jin memang. Nggak apa-apa. Biasanya bacaannya ayat-ayat. iya ya kan. Ah. Roza. Iya. Boleh, nggak masalah. Jin tadi maksudnya. Ya enggak boleh ya. Tunggu dulu, yang nggak boleh nih ya. Yang boleh dulu air. Nak pulang saya nanti nih ya. Yang boleh dulu. Air, tumbuhan, kunyit, semua ya boleh. Teknologi boleh, misalnya teknologi seperti apa namanya, sinar, laser, MRI itu hukumnya semua boleh ya. Yang tak boleh itu misalnya, Pak saya sakit, apa sakit? Sakit aja semuanya nih ya. Apa yang sakit? Ya sakit tengkuk, sakit semua perut. Ya udah, ambil ayam jantan hitam ganteng bawa sini. Bedah ayam itu nggak boleh. Ada ayam. Bedah ayam nggak boleh. Bedah cicak nggak boleh. Bedah kodok nggak boleh. Atau pakai telur dibacain. Puah. Ya, berdarah dia itu nggak boleh. Tapi ya, telur tuh ada pula di dalam itu merah-merah. Iya, jangan tapi itu nggak boleh. Nah, misalnya tadi Bu Mary seperti mandi kembang tuh ya. Mandi kembang itu kan dia pakai tumbuh-tumbuhan. Masalahnya tumbuh-tumbuhannya boleh, tapi kepercayaan yang muncul dari tumbuhan itu dia menjadi tidak boleh. Ya. Oke. Berobat itu cuman boleh air, tumbuhan dan teknologi.
Tadi saya pagi live, saya dengar ada yang bilang buka aura. Buka aura itu juga nggak boleh. Dia adalah selain yang 3 itu, dia nggak bisa. Buka aura biar kelihatan good looking, iya kan? Makanya saya bilang mau kelihatan good looking itu caranya gimana? Tinggal ibu-ibu jaga wudhu 24 jam. Ya, jaga fisik biar sehat, biar nggak terlalu capek, senyum ketemu orang, hargai orang lain, banyak duit. Ibu yang bilang banyak duit ya. Banyak duit. Gitu kan. Maka aura kita akan terbuka ya. Maka kita hargai setiap orang yang ketemu, aura kita akan terbuka. Tapi kalau kita cemberut, melekut ya, kemudian kita tidak mau menghargai orang, semua orang menjadi sama kita menjadi salah, ya maka aura kita tidak akan keluar. Gitu ya, jangan lagi aura buka tabir itu jangan ya. Zah, ada dekat rumah pengobatan ustad yang ngadain syarat datangnya itu cuma bawa air putih sama telur kayak gitu tuh gimana? Telurnya jadi masalah. Karena ya menurut dia tuh percaya misalnya nih ini batu ginjal gitu kan, diusapnya gitu, nanti di dalam telur tuh batu ginjalnya, batunya itu darah itu. Nah itu nggak boleh. Karena dia ustad loh Zah yang ngadain gitu. Oh iya, sekarang gini, Ustadz loh yang ngadain, ya bukan saya bilang berkedok, bukan gini ya. Kalaupun Ustadz yang ngadain buka aurora, aurora. Oh, katakanlah, iya, karena Surabi Bu Mary nih, nah, bukan karena saya. Kalau misalnya nih ada Ustadz pun yang dia buka aura, kemudian ada Ustadz yang pakai bedah ayam, saya sering sampaikan begini, bahwa Ustadz termasuk diri saya itu bukan sumber hukum Islam. Walaupun Ustadz yang melakukan, tapi apa yang dia lakukan bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, jangan terima. Walaupun saya ceramah, tapi saya bukan sumber hukum. Kalau yang saya sampaikan bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, jangan ikuti. Walaupun dia ustaz, ya bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, jangan ikuti. Ya karena persoalannya adalah bukan lihat ustadznya, tapi lihat apa yang dia lakukan. Ya termasuk kadang-kadang ada juga orang dukun tapi Pak Ustadz kayak gitu kan. Nah itu hati-hati ya. Nah, kalau terapi boleh aja, terapi terapi itu kan karena ilmu pengetahuan. Ada fisioterapi kan karena ilmu pengetahuan. Ada urat mati, urat hidup. Itu boleh. Ada juga yang berlompat pakai air tuh ya. Nah saya dengar ini kata Ustaz kan, kalau yang dibacakannya tuh jelas, yang dibacakan ayat-ayat Quran, nggak apa-apa kita berobat. Tapi kadang ada juga orang tuh yang pergi berobat, yang dibacanya tuh kita nggak tahu apa, entah mantra, entah apa yang dibaca. Katanya kalau kayak gitu nggak boleh. Kalau katanya pakai air, tapi kalau yang dibacanya adalah mantra, itu nggak boleh. Sebenarnya kita nggak pernah tahu apa yang dia baca. Kalau dia dalam hati, ya udah kita nggak boleh hukumin secara suuzon. Sana yang mau berobat cuman pakai air, pergi aja. Ya, Pak, apa Bapak baca tuh Pak, keraskan dulu Pak, aku pakai toa nih Pak. Kalau enggak bisa. Ya, nanti kita nyakitin hatinya. Ya. Tapi kalau ibu pengen hati-hati, ibu nggak pergi, itu tentu jauh lebih baik. Akupuntur, urut, terapi, itu teknologi semua. Kan akupuntur teknologi. Urut itu ilmu, pengetahuan. Bekam itu ilmu, pengetahuan. It's okay, tidak ada masalah. Ayam tak boleh. Tanya Zah, kalau di bagian-bagian kampung kita sana itu kan, saya sebutlah tempatnya di daerah Solok sana, daerah Gunung Talang sana. Kan biasanya orang-orang tua itu lebih mengerti filosofinya tanaman itu. Ada taman yang berserak seperti ini, ada yang dia berbuku-buku seperti ini, Citawasi dingin, ya kan begitu. Terus ada duri kapu, nah gitu kan. Jadi menurut orang-orang tua yang tinggal di situ tuh kan ada kegunaannya. Oh ini mendinginkan. Boleh. Gitu. Boleh ya Zah? Boleh tumbuhan. Menurut mereka belajar dari alam. Sama orang-orang Arab Badui juga gitu.
Ya, mereka mengobati dari alam, gitu kan ya. Kalau sakit jantung, wah ini nih. Kalau kolesterol, ini daunnya. Itu boleh kan tumbuhan, Bu. Iya. Mm-mm. Ya dia juga melafazkan di antara lafaz yang didengar itu ya Fatihah. Boleh aja. Itu biasanya dia muncul dari pengalaman. Oh, aku makan daun itu sehat loh. Kolesterolku turun, muncul. Kan orang-orang Arab Badui gitu. Mereka nggak ada rumah sakit, Bu. Mereka nggak ada rumah sakit. Mereka hanya berobat dari alam. Ya, sakit ini makan rimbang, sakit ini makan ini. Mungkin itu karena orang dulu yang dia sakit makan ini, dia sakit, muncullah akhirnya budaya itu. Itu boleh. Sampai sekarang orang Arab Badui masih bersandar kepada zaman dahulu gitu ya. Nggak ada masalah, itu boleh kan tumbuhan. Karena kan orang kita yang di Pekanbaru ini kebanyakan kan berobat ke situ, tapi beliau itu memang tidak mengkomersilkan, dalam artian dia tidak membuka satu praktek sehingga orang berbondong-bondong dari segala penjuru untuk datang ke sana. Hanya kapasitas keluarga. Boleh aja, boleh. Itu tidak termasuk syirik kan? Enggak, berbondong-bondong pun dia mau buka praktek enggak ada masalah. Ya kan dia dari tumbuh-tumbuhan. Boleh. Oke. Cukup? Batu nggak dicelupkan ponari. Baju ponari itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi sirik itu kan, Zah? Iya, syirik. Iya. Nah, kenapa banyak yang sembuh? Karena sugesti. Allah alam bisawab. Jangan sebut nama. Pokoknya nilai aja. Kalau dia pakai selain air tumbuhan dan teknologi, itu hukumnya syirik ya. Apapun yang Ibu lihat gitu. Oke? Terakhir. Nomor 5. Tidak boleh mencintai manusia berlebihan, berterima kasih berlebihan, apalagi tadi? Percaya mitos, kemudian berobat. Terakhir yang kelima, pulang kita lagi. Oh, makan. Nah, apa? Nomor 5 adalah percaya kepada tabir mimpi. Iya kan? Percaya kepada tabir mimpi itu tidak boleh ya. Makanya jangan bertanya, saya mimpi orang mati, cemana nih, tanda apa? Saya mimpi nikah lagi, cemana ini? Saya mimpi gigit ular, cemana ini? Jangan. Kalau mimpi itu gini aja. Kalau mimpi itu kan udah ada syariatnya. Ibu harus bisa membedakan mana mimpi baik, mana mimpi buruk. Ibu harus membedakan mana mimpi baik, mana mimpi buruk. Itu ibu lihatnya dari mimpinya, bukan dari maknanya. Harus dibedakan dulu mimpi baik, mimpi buruk. Coba jawab. Mimpi digigit harimau, baik buruk? Mimpi tenggelam ke sungai, baik buruk? Mimpi dikejar ular, baik buruk? Buruk. Jadi jangan ibu anggap itu baik karena dapat jodoh satu lagi. Nah, itu kan ibu nanti jadinya mengartikan mimpi. Kalau mimpinya mimpi buruk, ibu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja. Lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah, puah, puah. Lalu bangun, kemudian jangan menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Kemudian kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik buruk? Baik. Mimpi ketemu Ustazah Nela, baik buruk? Baik. Kalau buruk pulang Mary. Baik. Kalau mimpinya mimpi baik, kemudian teman-teman cukup dengan ucapkan ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah, bangun langsung ceritakan mimpi baik itu kepada orang lain. Nah, mimpi baik ceritakan, mimpi buruk Ceritakan nih ketemu mantan. Maka kalau ketemu mantan itu mimpi buruk. Ngeri ya. Mantan pula. Berarti mimpi mantan tuh semua umur ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Umur berapa yang boleh? Saya kira cuma boleh 17 tahun. Dadah ya. Oke. 12 tahun belum punya mantan dong, Zah. Oh iya, anak sekarang udah punya SD aja. Oke gitu ya. Nah, jadi kalau mimpi buruk tuh bukan astagfirullah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mantan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludahnya isyarat aja, jangan meludah beneran.
saran buat nih. Iya, jangan meludah beneran. Nah, gitu. Meludah pula beneran nanti. Jadi kalau mimpi mantan jangan sampai ngigau ya. Nah, itu jadi mimpi itu jangan dicerita-ceritakan. Kalau mimpi ketemu mantan gimana? Kalau jangan diartikan pun gak ada manfaat. Mafil manfaat, nggak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Mimpi itu ibu artikan sekalipun sampai ibu mau meninggal mengartikan mimpi, nggak ada yang pasti prediksi itu benar atau tidak. Nggak ada guna, nggak ada manfaat. Ya udah cukup kalau dia buruk, auzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, bangun. Jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Kalau mimpi baik, ya Allah kabulkan mimpiku, ya udah cepat ceritakan kepada orang lain. Oh iyalah, mimpi baik ceritakan. Kalau mimpi ketemu sama orang tua kita yang udah pergi, Jangan dimaknai. Jangan dimaknai. Kalau ada mimpi orang tua ketemu orang tua meninggal, baik buruk? Baik buruk? Baik buruk? Pas rindu jadi. Ya udah. Tanya lah saya jual tema boleh. Ya udah. Doakan. Apa-apa. Bahaya kalau Bu Mary bertanya tak dijawab, tak pulang kita nanti. Cepatlah Bu, biar tutup kita cepat Bu. Ya Bu. Nanti kita diusir weh. Ya apa? Lahan tuh kan udah dibeli. Lahan ke lahan. Lahan ke lahan ya pagi siang malam. Ada tuan tanah guys, tuan tanah. Apa? Kan dulunya belinya mudah aja, sekarang tuh udah jual mahal. Tuh Kadang ada juga harus kan dikeluarkan zakatnya tuh. Dia aja nih senyum aja Enggak, ini beda lagi. Tunggu lu, apa nih? 3 ustaz kami berdebat nih. Maka coba tanya ustaz. Oke, tak boleh berdebat, tak boleh. Ini masuk nih. Tak boleh. Ini serius nih, jadi masalah kami sekarang nih. Ya. Kita dapat kita juga. Udah. Istighfar. Oke, yang lain dengarkan ya, anak-anak. Yuk dengarkan. Yuk. Bising. Awalnya Yuk. kan dibeli cuma 80 juta. Sekarang tuh terjual 4,2 M. Harus lahan tuh dikeluarkan zakatnya, Za. Kalau dia menumpuk setelah dijual, ada uang 4,2 M tertumpuk dia 1 tahun baru keluarkan zakatnya. Berarti sekarang tuh enggak harus dikeluarkan zakatnya tuh. Oh, money. Serius. Ya. Iya. Karena ini mau satu tiga. Oke. Jadi watang tuh ya dia. Dia menazar katanya nanti kalau lewat tanah tuh saya kasih Bu Mary 1 M tuh. Itu nazar bukan zakat. Iya, nah ini nazar lagi nih zakat lagi. Boleh. Zakat udah selesai. Iya. Tuh ternyata lahan tuh udah lewat tapi enggak dikasihnya Bu Mary. Berdosa dia. Hah? Berdosa dia. Orang tuanya nih dia mau ngasih Bu Mary pemakan, anak-anaknya yang tidak izin. Tidak bisa, tak ada urusan. Kalau nazar mau jin iprit pun melarang, tetap harus ditunaikan. masjid lagi uangnya. Ya, apapun kalau nazar harus ditunaikan. Oke? Berarti itu gimana jadinya itu? Kalau Nggak kita maafkan bisa enggak, Za? Nggak bisa. Bukan urusan ibu memaafkan atau tidak, tapi kewajiban dia yang tidak dia tunaikan berdosa besar. Karena disering dilaporkan. meninggal aja dia termasuk kewajiban ahli waris tuh kan Zah? Iya. Meninggal dia ahli waris yang harus membayarkan nazarnya. Terus datangkan Jadi mama nih sadar nggak waktu melepaskan sama Bu Mary? Sadar kata anak mamanya. Gitu lah. oke. Gitu ya. berarti kita perlu mengingatkan ya orang bernazar misalnya. Jadi kita harus Zah, mengingatkan. kalau umpama Bu Mary diam aja berarti orang itu tidak salah lagi Zah. Itu harus Bu Mary ngomong ke dia gitu. Bu Mary ngomong Harus dibilang nggak berdosa. melepaskan orang dari kemaksiatan. Dibilangkan kemarin kamu Atau bersabar tunggu sebentar, jangan-jangan mereka masih proses berpikir dan seterusnya. Hati-hati nazar. Nazar tuh makanya nazar itu harus yang kita mampu aja. Jangan nazar itu yang kita nggak mampu. Iya dong, ibu berhutang kan kalau ibu mampu bayar.
Riba aja, hutang riba aja, nauzubillah, riba aja. Orang bank kan ditengoknya gaji kita. Yang mana mampu kita bayar itu yang dijatuhkannya kan. Jadi nazar tuh gitu, yang kita mampu. Jangan nazar aku ingin puasa 100 hari berturut-turut, langsung masuk rumah sakit. Ya, jadi nazar itu yang kita mampu. Oke? Lah Bu Mary. Mampu 41 cuma dia pakai. Iya. Gaji cuma 80 Ya, kalau awalnya. udah terima uang mau berat gitu men. Berat kali. Iya, ada setan juga. Ada setan. Ini belum dijawab lagi Zak. Kami Apa? punya orang tua yang sudah Orang meninggal. meninggal. Zak. Ketemu Tolonglah Zak jawab. mimpi ketemu orang meninggal. Zak. Orang tua yang meninggal katanya. Orang tua yang meninggal. Doakan aja dia. Ya Allah. Ketemu dalam mimpi. Apa pertanyaannya apa? Orang tua meninggal ketemu dalam mimpi. Itu mimpi baik, tapi doakan dia. Ya. Ada lagi? Udah men? Cukup? 1 miliar? 1 miliar clear? Udah terpecahkan. Mudah-mudahan. Oh, iya, kan? Iya. Iya, didoakan aja. Ah, doakan. Nah, Amin. mudah-mudahan Dah? terkabul. Cukup? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannah.